فأرشد القليل الحق وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. أما بعد, Hadratul Mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh solehah, alim alimah, da'i da'iyah, hafidh hafidhah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan, atas semua karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka sebagai orang yang beriman wajib hukumnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara memanfaatkan setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat wal afiat, maka kita gunakan nikmat sehat wal afiat kita ini untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat harta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat harta. Wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan harta-harta kita untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah karunia yang paling agung, yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada nikmat harta, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka nikmat iman dan Islam ini harus kita jaga, kita syukuri, kita tingkatkan lagi, ya. Kita perbaharui lagi iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah?
Maka Rasulullah menjawab, qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Maka Rasulullah menjawab, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian semuanya, min qauli la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak hanya sekedar kita menggunakan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi juga kita gunakan lisan kita, qaul kita ini untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, untuk mengajak, untuk mengingatkan, untuk menasihati, untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita, wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam ini. Kita ingatkan, kita nasihati, kita ajak saudara-saudara kita yang belum istiqomah di dalam iman dan Islamnya agar bisa istiqomah di dalam keimanan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sukses ya. Orang yang mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sukses. Bukan hanya sukses di dunia, akan tetapi juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhiratnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang matinya sakaratul mautnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kembali karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita untuk bisa memperpanjang itikaf kita, sama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu li thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Dan ini juga salah satu wujud rasa syukur kita atas nikmat iman dan nikmat Islam kita ya. Kenapa? Karena kalau bukan karena nikmat iman dan nikmat Islam ini, maka kita tidak akan bisa mampu untuk bisa duduk hadir di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul baladi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada kekuatan iman, ada kekuatan Islam yang ada di dalam dada kita, maka kita memiliki kekuatan ya. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ya kajian kita yang mungkin sudah tertunda selama sebulan lebih ya, diawali dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kita lebih banyak memperbanyak ibadah infiradiyah atau waktu-waktu yang memang biasanya kita gunakan untuk ta'lim wa ta'alum ini, lebih banyak kita gunakan untuk aktivitas kita untuk iftar atau berbuka puasa. Bukan berarti kita berhenti taklim, tidak. Taklimnya kita ganti menjelang sholat tarawih. Akan tetapi kajian yang kita adakan bukan kajian kitab, akan tetapi kajian tematik untuk fadilah-fadilah, supaya kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan semaksimal mungkin. Maka alhamdulillah Ramadan sudah berlalu, kita bulan Syawal pun insyaallah sudah lewat ya. Maka kita awali kembali kajian kita dari kitab Jauharut Tauhid, yaitu karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani, pembahasan berkaitan tentang ilmu tauhid
atau ilmu akidah atau ilmu berkaitan tentang iman atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beriman kepada Allah dilandasi dengan ilmu yang benar, supaya kita bertauhid kepada Allah dilandasi dengan ilmu yang benar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu yaitu salafus soleh hingga kepada kita semua. Maka insyaallah seperti biasa, sebelum kita kaji, terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu nazm-nazm dari kitab Jauharut Tauhid. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu dari nazm yang atau nazm bab kedua yaitu Al-Ilahiyat, ya, dari nazm yang ke-23. Mangga silahkan dibuka nazm yang ke-23, ya. Kita langsung saja awali pembacaannya. Yuk kita sama-sama bareng-bareng baca nazmnya. Kemudian baru sama-sama kita bahas nazmnya insyaallah. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajibun lahul wujudu wal qidam, kadza baqa'un la yushadu bil adam, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyya munazzahan awsafuhu saniyya an didin aw shibhin syarikin mutlaq wa walidin kadzal walad wal asdiqa, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat, wa ilmuhu wa la yuqalu muntasab, فاتبع سبيل الحق واصرف الرياض، حياته كذا الكلام السمع ثم البصر به أتى السمع، فهل له إدراك أو لخلف، وعند قوم سخفه الوقف. Sekali lagi, hayyun alimun qadirun muridu, sami' basirun ma yasha yuridu, mukallimun thumma sifatun dhati, laysa bighairi aw bi'aini dhati, faqudratun bimumkin ta'allaqat bilatanahi ma bihi ta'allaqat wa wahdatan awjib laha wa mislu bi'iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Masya Allah, ya. Alhamdulillah sudah kita bacakan nazm-nazmnya, ya. Karena kalau kita awali dari nazm yang pertama, bab yang pertama yaitu muqaddimah, terdiri daripada 22 syair, Masya Allah. Ditambah lagi nazm yang kedua membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah insyaallah karena kita sudah masuk kepada bab yang kedua yaitu bab al-ilahiyat, berkaitan tentang bab ketuhanan. Ini sudah masuk ke intinya. Apa itu? Sifat 20, sifat wajib bagi Allah yang 20. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas nazm yang ke-23, ya. Dan sebagian sudah kita bahas juga nazm yang ke-24. Masuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempat yaitu mukhalifun, mukhalafatu lil hawadithi. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas nazm yang ke-25 yaitu qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah andidin aw shib'in syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Insyaallah, ya. Nazm yang ke-25 kita masuk kepada qiyamuhu binafsi wahdaniyah, ya. Diawali dengan qiyamuhu binafsi, ya.
Namun sedikit kita ulang kembali ya pembahasan berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempatnya, yaitu berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadithi. Nah, masih ingat nggak nih? Ini harus dihafal. Ini supaya apa? Supaya kita bisa paham maksud daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ya. Artinya dihafal di sini kita harus paham maksud daripada sifat ini beserta dengan sifat apa? Kalau kita bahas sifat wajib, berarti kita juga harus tahu sifat mustahilnya. Ya. Kenapa? Karena kalau sifat wajib, sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil, sifat yang mustahil ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus paham. Lawannya ini kita harus tahu juga artinya. Ya, sifat mukhalafatu lil hawadithi. Allah tidak menyerupai perkara yang baru. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Ini penting mukhalafatul lil hawadits ini. Ya, karena banyak pemahaman-pemahaman ya yang baru saat ini yang menyamakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Banyak nih, awas hati-hati. Ya. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, atau disebut dengan mujassimah. Ya, faham menjisimkan Allah. Ya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Sifat wajibnya mukhalafatu lil hawadithi. Maka sifat mustahilnya atau sifat yang sifat mustahil yang keempat yaitu mumatsalah, menyerupai perkara yang baru. Mumatsalatun lil hawadithi, menyerupai perkara yang baru, itu lawannya. Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak menyerupai perkara yang baru. Allah tidak sama dengan makhluknya, baik secara zatnya, baik secara sifatnya, maupun secara af'alnya. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, zatnya. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang ciri-ciri makhluk, ya, benda, gitu kan? Ya, Allah tidak sama. Allah tidak dalam bentuk benda. Baik itu benda dalam bentuk materi maupun benda tersebut memiliki sifat-sifat dari materi tersebut. Tidak sama seperti makhluknya ataupun sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluknya, berubah-ubah. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berubah dari awal. Ya. Tidak pernah berubah, ya. Begitu pula af'alnya. Af'alnya Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak dalam bentuk usaha atau dalam bentuk kasab. Beda dengan manusia atau makhluk. Makhluk itu perbuatannya dalam bentuk kasab atau usaha. Pengen kita mau ke Jakarta harus ada usaha, entah jalan kaki ataukah kita naik motor atau naik mobil. Kita lapar harus ada usaha, yaitu makan. Kalau af'alnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Ya, tidak dalam bentuk usaha dan tidak dalam bentuk kasab. Bisa dipahami ya? Nah, itu mukhalafatu lil hawadits. Ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak memiliki
mata, tangan, telinga. Ya. Apa dalilnya? Jika ada makhluk yang menyerupai Allah, berarti Allah itu adalah huduf atau perkara baru. Jika Allah Subhanahu wa taala itu baru, maka Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang memperbaruinya atau muhdits yang membarukan Allah. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang memperbaruinya, maka akan ada lagi yang memperbaruinya, terus diperbarui. Allah diperbarui oleh A diperbarui oleh B diperbarui oleh C, terus maka akan terjadilah yang disebut dengan daur atau disebut dengan tasalsul. Dan ini muhal, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala perkara yang baru. Maka awas, hati-hati. Jangan pernah sekali-kali kita menggambarkan atau membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluknya. Maka para ulama mengatakan kullu ma yakhturu bi balika fallahu bi khilafi dzalik falaysa lahu jihatun wala makanun wala yamuruz zaman. Kullu ma yakhturu bi balika fallahu bi khilafin. Setiap sesuatu yang ada di benakmu, ya, berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi khilafin dzalika, maka itu berbeda dari apa yang ada di benakmu. Itu pasti bohong. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang digambarkan dalam benak kita, sesuatu yang dilukiskan oleh benak kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu, Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahu jihatun, Allah tidak memiliki arah. Wala makanan, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Wala yamur zaman, dan Allah tidak terikat oleh waktu. Tuh, zat Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit berkaitan tentang pemahaman kita, atau sedikit kita ulang berkaitan tentang apa pemahaman kita tentang al-mukhalafatu lil hawadits. Apa dalil aklinya? Di dalam Al-Quran dijelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya. Kemarin sudah dibahas sih berkaitan tentang masalah subhat tentang ayat-ayat Al-Quran yang Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki telinga, Allah punya kaki. Nah, awas, di dalam Al-Quran kalau seandainya ada ayat-ayat yang berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah sepakat, ya. Jadi ada dua metode dalam memahami atau menyikapi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan zat Allah. Ayat-ayat ini disebut dengan ayat musyabihat, atau ayat-ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Kalau ulama-ulama terdahulu, ya, dalam memahami ayat-ayat musyabihat ini, mereka menggunakan namanya metode taufid. Apa itu? Menyatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui artinya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya mata, punya tangan, punya kaki, maka kita sudah sama dengan menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, metode yang kedua yaitu ulama khalaf, ulama akhir zaman, sepakat
ketika kita bertemu dengan ayat-ayat musyabihat, ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu artinya, metode yang kedua yaitu dengan takwil, yang membelokkan artinya. Contoh di dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran katakan yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini ayat musyabihat. Maka ulama akhir zaman, ulama khalaf mentakwil, nggak boleh kita memahaminya secara letterlek. Tangan Allah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tangan. Nanti kita menggambarkannya tangan Allah seperti apa, sama tidak dengan tangan manusia. Ah, ini haram hukumnya. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh. Maka ditakwil kalimat yadu tersebut bukan tangan, tapi apa? Kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tuh. Banyak ayat-ayat yang berkaitan seperti itu. Ya, contoh lagi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Thaha. Tuh kan. Ada sebagian memahaminya Ar-Rahman dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala 'alal arsy istawa, bersinggasana di atas arsy. Kalau Allah bersinggasana, berarti Allah memiliki sifat duduk. Ya, duduk berarti ada tempat yang diduduki. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan makhluk, ya, bersandar kepada makhluknya? Pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam di arsy? Di mana Allah bersemayam? Kan begitu. Jadi nggak boleh kita memahaminya Allah bersinggasana. Maka para ulama khalaf, kalau ulama salaf memahaminya hanya Allah yang tahu artinya. Tetapi kalau ulama khalaf mentakwil apa yang dimaksud istawa di sini sama apa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya meliputi arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, lebih selamat kita, ya, sehingga kita tidak menjisimkan Allah, tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Oh, kalau begitu kita menyelisihi daripada ayat tersebut. Nggak boleh kita menyelisihi. Allah punya tangan, Allah juga istilahnya duduk, Allah punya kaki. Tapi apakah tangan, mata, kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Nggak boleh kita gambarkan seperti itu. Ada tuh pemahaman seperti itu. Ya, ini bukan pemahaman ulama salaf yang seperti itu. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah, orang yang memiliki pemahaman demikian, artinya Allah tetap punya mata, punya tangan, punya kaki, duduk, ya. Tapi kita tidak boleh menggambarkan seperti apa tangan kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu sudah berdosa. Kalau seandainya dia mengatakan hanya Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, maka ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan tegas mengatakan dia hukumnya kafir. Tetapi kalau seandainya kita tidak boleh menggambarkan tangan Allah, telinga Allah, kaki Allah, maka hukumnya dosa. Dia telah mungkar dan dia berdosa. Paham ya Pak ya? Awas, hati-hati nih, sifat mukhalafatul lil khawadithi, ya. Maka lebih aman apabila kita mentakwilnya. Jangan kita memahaminya secara letter. Baik, kemudian kita lanjutkan qiyamuhu binafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kelima yaitu qiyamuhu binafsi. Wahdaniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang keenam yaitu wahdaniyah. Allah Maha Esa. Munazzahan awsafuhu saniyah, seraya dia disucikan dan ditinggikan sifat-sifatnya. Itu nazam yang ke-24 ya. 25 ya, qiyamuhu binafsihi. Maka sifat selanjutnya yang kelima adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamuhu berdiri binafsihi, sendiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu berdiri dengan sendiri. Akan tetapi jangan pernah kita membayangkan berdirinya Allah Subhanahu wa taala ini seperti manusia. Manusia berdiri membutuhkan tempat. Ya, kalau dia misalnya kita nih berdiri di sini di musola Al-Islah di sini, ya, maka kita berdiri di atas ubin. Kalau kita naik mobil, kita berdiri di atas mobil. Kita menggambarkannya seperti manusia, tidak boleh begitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri kita gambarkan berarti Allah tidak duduk. Nggak boleh itu kita menggambarkan seperti itu. Qiyamuhu binafsihi dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Tibyan Darur dijelaskan di sini apa itu? Wa yajibu wihaqi ta'ala al-qiyamu binafsi. Ya. Maka wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qiyam binafsi, yaitu berdiri dengan sendiri. Wa manahu annahu ta'ala la yaftakiru ila mahalli wala ila mukhassis. Maka arti daripada berdiri dengan sendiri ini, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan muhal, ya, yaitu zat yang lain, wala ila mukhassis. Yang kedua, Allah tidak butuh dengan mukhassis, yaitu zat yang menjadikan atau mewujudkannya. Wadidu, dan lawan daripada sifat daripada qiyamu binafsihi adalah al-ikhtiyaju ila mahalli. Allah Subhanahu wa taala membutuhkan muhal dan membutuhkan mukhassis. Wa dalilu ala dzalika annahu law ikhtaju ila mahalli lakana sifatun. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kedua tersebut, maka jelas itu Allah Subhanahu wa taala ikhtaju ila mahal, membutuhkan kepada mahal dan sifat, ya. Wa kaunu sifatun mukhal, dan itu jelas sifat yang mukhal tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita artikan sifat qiyamuhu binafsihi ini ada dua, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan mukhal. Apa itu mukhal? Mukhal itu adalah zat selain Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan ruang ataupun tempat ataupun waktu. Ya, beda dengan manusia. Manusia berdiri butuh ruang, ya kan, di mana? Kalau nggak di luar ya di dalam. Berdirinya manusia membutuhkan yang namanya tempat. Apakah di atas ubin, di atas mobil, di atas tanah? Allah tidak demikian. Berdirinya manusia ini tidak membutuhkan waktu, jam berapa, kapan, di mana. Allah tidak demikian, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat, bukan sifat. Ya. Allah itu zat apa sifat? Zat. Ya. Maka zat Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki sifat. Meja nih, ini meja. Meja ini zat apa sifat? Zat, ya. Apa sifatnya? Sifatnya bentuknya persegi 4, warnanya kecoklatan, ya kan? Bentuknya seperti ini. Itu sifat namanya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat, ya. Maka setiap zat pasti memiliki sifat.
Tidak mungkin sifat itu membutuhkan sifat. Sifat yang menempel kepada zat. Tuh, yang pertama, ya. Asin. Asin itu zat apa sifat? Sifat. Sifat yang menempel pada garam. Zatnya adalah garam. Nah, jangan kita menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muhal membutuhkan zat yang lainnya. Karena zat tidak butuh dengan zat yang lain. Ya. Zat tidak membutuhkan zat yang lain. Tapi kalau sifat pasti menempel kepada zatnya. Maka qiyamuhu binafsihi ini yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan muhal, ruang, waktu, tempat. Ya, kita sudah bahas mukhalafatu lil hawadithi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah arti daripada qiyamuhu binafsihi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mukhassis. Apa itu mukhassis? Yaitu zat yang menjadikan atau mewujudkan. Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan zat yang menjadikan atau mewujudkannya. Disebut sifat ki. Nah, kita sudah bahas pada pembahasan sifat qidam. Ya. Allah berdiri dengan sendiri, tetapi berdiri dengan sendiri Allah SWT ini tidak membutuhkan zat yang membuatnya menjadi berdiri. Tidak. Ya, Masya Allah. Ya. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diwujudkan oleh zat yang lain. Ya. Sebab dalilnya nih, ini dalilnya. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil aklinya, dalil akalnya, jika Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan namanya muhal, zat yang lain, ruang, waktu, tempat, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat, bukan tempat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sifat, maka kalau dia sifat, maka dia sama dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya. Dan ini mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Al-ikhtiyaju li ghairihi, membutuhkan tempat, ruang, waktu. Mustahil. Dalil akhirnya yang kedua, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala butuh yang menjadikan atau mukhassis, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara baru. Dan setiap perkara yang baru pasti dia butuh kepada yang menjadikan baru atau yang membarukannya. Dan setiap perkara yang membarukannya membutuhkan lagi perkara yang membarukannya. Terus maka akan muncullah teori yang namanya teori daur atau tasalsul. Maka ini mustahil ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak nih? Itu secara dalil akli. Kalau dalil naklinya apa? Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ya. Huwal hayyul qayyum, Dia maha hidup, qayyum maha kekal, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan Dia tidak butuh kepada selainnya, tidak
mengantuk, sinatu wala naum, dan tidak juga tidur terlelap. Tuh, dalilnya, dalil naklinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, maha kekal, la ta'khudhuhu, tidak membutuhkan selainnya, tidak ngantuk, tidak tidur. Allah ngantuk, Allah tidur, kayak apa dunia ini? Masya Allah, bisa hancur berantakan. Ya, tuh dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya ayuhan nas antul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamulah yang butuh kepada Allah. Fuqara'u ilallah, kamulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha ghani, maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu, lagi maha alhamid, terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah memiliki sifat yang namanya berdiri dengan sendiri. Masya Allah. Bisa dipahami? Bisa dimengerti ini? Sifat yang keberapa ini? Sifat yang kelima. Berarti sifat mustaqilnya sifat yang ke-25. Ya, namanya sifat 50. Ya. Sifat yang kelima sifat qiyamuhu binafsihi, dan sifat yang ke-25-nya yaitu al-ikhtiyaju li ghairi. Maka sifat mustaqilnya Allah Subhanahu wa taala, ikhtiyaju li ghairihi, Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin Allah membutuhkan muhal, membutuhkan tempat. Ya. Yang kedua, al-ikhtiyaju li ghairihi, Allah membutuhkan pada yang lain. Allah tidak butuh dengan yang menjadikan atau yang mewujudkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah bahas kemarin itu secara teori, ya kan? Allah Subhanahu wa taala itu ada tidak? Ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya wujud. Ya kan? Makanya kita gampang jawabnya, Allah memiliki sifat wujud, Allah ada. Ya kan? Kemudian ada yang nanya lagi, sejak kapan adanya Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya kidam. Apa itu? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawali dengan ketiadaan. Kidam artinya. Ya, jadi jangan memahaminya kidam dahulu. Kalau kita ngomong dahulu, itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ada awalnya. Tapi arti kidam itu Allah Subhanahu wa taala, wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawali dengan ketiadaan. Terus sampai kapan adanya Allah Subhanahu wa taala itu? Gimana jawabnya, Pak? Bako. Apa artinya bako? Adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ya. Apa itu? Kekal selama-lamanya. Kalau begitu bagaimana dengan wujud Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa bentuk Allah Subhanahu wa taala? Gimana jawabnya? Jawabnya gimana, Pak? Udah belajar. Gimana jawabnya? Mukhalafatu il hawadithi, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Ya, mukhalafah, menyelisihi lil hawadithi, dengan perkara yang baru. Apa perkara yang baru itu? Makhluk, yaitu perkara yang diadakan.
Itu namanya hudud. Terus seperti apa dzat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dijawab qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala ada berdiri dengan sendiri. Awas, kadang-kadang setan itu bermain di otak kita. Ya kan? Ya, sering saya sampaikan di sini, ketika setan bermain Pak dengan akal kita, nih ya. Nah, terus Allah itu seperti apa ya bentuknya? Ya. Terus siapa yang menciptakan Allah? Gitu kan? Awas nih, ini permainan setan. Permainan setan. Maka cara untuk menghentikan nih halusinasi setan ini kita jawab dengan seperti apa? Caranya gimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui zatnya. Paham ya Pak ya? Tuh, jangan diteruskan itu yang seperti itu. Kenapa? Setan nanti bermain di dalamnya. Ya. Makanya para ulama untuk menghentikan tentang halusinasi atau pemahaman tentang setan, permainan setan itu tadi sudah dijelaskan caranya bagaimana. Setiap yang kullu ma yahturu bi balika fallahi, setiap sesuatu yang ada di benakmu tentang Allah Subhanahu wa taala bi khilafi dzalika, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Pak, jangankan kita membayangkan zat Allah, membayangkan makhluknya saja yang namanya surga, kita nggak bisa gambarin surga. Nih, dijelaskan di dalam salah satu hadis, surga itu kata Allah, di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas sholihin, kata Allah, sesungguhnya aku telah berjanji kepada hamba-hambaku yang soleh, akan aku masukkan dia ke dalam surga. Surga yang kenikmatannya ma'ainun ra'at, kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, surga yang kenikmatannya belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, surga yang kenikmatannya belum pernah terbesit di dalam hati. Ya, surga itu makhluk bukan? Makhluk. Tuh, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit di dalam hati. Kayak apa surga Pak Imam? Itu dari makhluknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga. Jadi kalau ada orang yang menggambarkan surga di dunia ini, manusia ada yang menggambarkan surga, maka itu sudah pasti bukan surga, Pak. Ya. Kayak kita nikmat di dunia ini, ya Allah, nikmat, dikasih jabatan nikmat, dikasih harta banyak nikmat, dikasih istri cantik, anak-anak yang lucu-lucu nikmat, Masya Allah. Surga dunia, kebayang nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa kedengaran nggak kenikmatannya? Seperti apa sih? Bisa terbesit di dalam hati nggak? Bisa. Surga itu tidak seperti itu, jauh. Nah, kita menggambarkan makhluknya saja nggak masuk akal kita, apalagi zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita belajar tentang sifat 20 itu seperti itu, untuk menghilangkan subhat tentang zat Allah. Makanya orang yang benar-benar memahami tentang sifat 20 ini, Pak, maka insya Allah dia ma'rifatullah, pasti mengenal Allah. Masya Allah. Cukup ya? Bisa dipahami tentang qiyamuhu binafsihi? Ya, jadi ada dua. Artinya apa maksud daripada berdiri dengan sendiri di sini? Allah tidak membutuhkan muhal. Ya, berdirinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan zat lain untuk mendirikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh mukhasis. Apa itu? Berdirinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan yang mewujudkan atau yang mengadakan. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Diskusi? Paham semua ya Pak ya? Bisa digambarin semua ya?
Lanjut terus ya Pak ya. Ini berlanjut nih. Ada lagi apa itu wahdaniyah. Setelah ini pembahasannya adalah wahdaniyah. Allah Maha Esa. Seperti apa sih yang disebut dengan Maha Esa itu? Nanti kita akan bahas menurut pemahaman para ulama. Jangan menurut pemahaman istilahnya bukan ulama. Ya, sebab kenapa? Kalau bukan ulama, maka berdasarkan hawa nafsu. Ya, syariatnya salah, maka pasti hakikatnya salah. Ya, ma'rifatnya sudah pasti keblinger. Ya kan? Tapi kalau syariatnya kita benar mengikuti pemahaman para ulama, maka hakikatnya pasti hakikat tentang Allah pasti benar. Ma'rifatnya, cara mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Hari ini banyak orang yang keblinger Pak, cara memahami Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ada lagi pemahaman baru. Apa itu? Manunggal ing kawula Gusti A. Faham hulun ini. Udahlah, nggak usah jauh-jauh lah sampai ke situ lah. Ini paham dulu lah 20 sifat ini kayak gitu. Ya, ini 2 sifat 20 saja saya belum paham artinya, maksudnya nggak paham. Ya, ini sudah merasa dirinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat hulul. Pemahaman-pemahaman yang jauh, udah nggak usah ke situ-situ, udah. Pahami sifat 20 cukup mengantarkan kita ma'rifatullah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita tentang sifat Allah, qiyamu binafsihi. Nanti kita akan lanjutkan dengan wahdaniyah. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita, pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin menambah keyakinan kita, keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.